Assalamualaikum sahabat IBL. Nah, di sini kami baru aja kedatangan paket ya, yakni berupa jersey printing dari Regar Sport. Keren banget jersey printingnya. Bahannya di sini Traffic Gold. Harganya juga cukup murah dan terjangkau. Di sini jersey kedua dari IBL Production. Yang pertama kita membuat jersey yaitu sahabat IBL untuk channel YouTube kita. Di sini kita membuat jersey untuk IBL Salon Reborn, yang dimana untuk IBL Salon sudah lama sekali vakum ya, dan kita aktif kembali, kita lahir kembali, maka kita akan membuat, nah ini kita buat jersey terbaru menandakan bahwasanya aktif lagi, lahir kembali untuk IBL Salon. Dan untuk teman-teman atau untuk sahabat IBL yang mau pesen atau order jersey printing, nggak usah jauh-jauh, nggak usah kemana-mana, cukup hubungi salah satu jaringan dari Regar Sport ya, yaitu Gandol Store. Nah, di sini silahkan cari di Google ataupun di Facebook, terutama di Facebook kita, yakni halaman Facebook kita Gandol Store. Salah satunya bisa pesan di mana. Nggak kemana lagi kalau nggak di Garsito atau di jaringan Regar Sport yang lain. Asli bahannya bagus banget, keren banget, detail motifnya oke banget, detail logonya bisa dilihat nih, detail sekali ya kan, sampai tulisan sekecil ini pun bisa terlihat jelas tuh, keren banget. Dan banyak pilihan motif, desain suka-suka, bebas tambah nama, nomor dan logo, dan semuanya free design ya. Dan untuk ordernya cukup DP 50%. Keren banget pokoknya. Sip. Nah, jadi dan dapatkan promo-promo terbaru dari Regar Sport dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, buat sahabat IBL di rumah yang punya komunitas, mungkin klub burung, sepeda, motor, mobil, ataupun klub-klub atau olahraga lainnya, pokoknya semuanya bisa pesen di Regar Sport atau di jaringannya di Gandol Store. Kayak mana sih cara buatnya? Ya cara buatnya nanti pesen aja di situ, nanti dikasih informasinya. Dan yang lebih seru lagi adalah bisa pesen suka-suka. Desainnya suka-suka nih, kayak IBL ini kan desainnya suka-suka nih. Sukanya IBL gimana? Ini ada logonya IBL nih, ini kan. Makanya ada logonya nih. Ini karena IBL sukanya ini, jadi namanya desainnya suka-suka. Jadi buat sahabat IBL di rumah, nggak usah ragu lagi kalau buat jersey yang buat komunitas kalian di Regar Sport atau di Gandol Store. Betul sekali. Dan satu lagi, no limit order. Jadi pesan satuan, satu potong aja bisa. Apalagi banyak, harga lebih murah tentunya. Atau yang mau gabung ke jaringan Regar Sport, nah, untuk betul banget. Regar Sport bisa juga. Nah, jadi buat sahabat IBL di rumah yang mungkin sekarang kan zaman pandemi nih ya kan, mungkin susah banget cari kerjaan. Nah, di sini di Regar Sport atau di Gandol Store tuh membuka peluang usaha, yaitu dengan menjadi penjual online tanpa modal, sudah menghasilkan pundi-pundi rupiah yang banyak banget. Jadi gimana caranya? Cukup nanti WhatsApp atau hubungi dari Regar Sport atau Gandol Store. Nanti dikasih informasinya semuanya untuk gabung di Regar Sport. Nah, informasinya lagi ya Pak ya. Untuk gabung di jaringan Regar Sport itu pertama gratis biaya pendaftaran, yang kedua gratis bimbingan sampai sukses. Itu selain kita jualan, kita bukan hanya diajarin jualan Pak, namun diajarin bisnis ya? Online gitu kan. Jadi salah satu keuntungan masuk ke jaringan Regar Sport itu adalah pertama, kita bukan hanya diajarkan cara berjualan seperti pedagang asongan ya, jual sudah selesai, tapi kita diajarkan untuk mengembangkan bisnis kita gitu. Dan informasinya adalah setiap jaringan reseller Regar Sport itu akan diberikan 7 kebebasan, banyak dan banget, juga 7 plus 1 jaminan. Salah satunya apa itu jaminan kesuksesan, jaminan pengembangan bisnis. Tuh, jaminan sukses. Jadi buat siapa sih nggak kepengen banget buat gabung Regar Sport, dijamin udah dapat duit, dapat ilmu, dapat jaminan sukses. Apa nggak seneng nih buat sahabat IBL di rumah yang pengen zaman pandemi kayak gini loh, ya kan? Zaman pandemi susah banget buat cari kerjaan atau bikin lapangan usaha, tetap gabung aja di Regar Sport. Regar Sport, betul sekali. Salah satunya yaitu kebebasan untuk melakukannya bisa di mana aja ya, nggak harus di kantor pun. Nggak harus kantor ya. Jadi di rumah aja sambil mainin handphone, dapat duit. Nggak harus di rumah Pak, di warung kopi kalau yang suka ngopi.
Jadi Ya. bisa di mana aja bisa dapat duit. Betul. Keren Dimana? banget, iya ya. Bebas modal tentunya. Nah, bebas modal lah, apalagi sekarang kan ya nggak susah cari duit, nggak usah pakai modal lah. Yang penting dapetin duit, nggak usah mikirin modalnya, tapi mikirin dapet duit banyaknya. Itu Betul, yang penting betul, ya kan ya. Ya. Kata kalau slogannya Regar Sport sih saya tahu itu temen tuh sukses bareng. Benar nggak sih? Betul, teman Iya itu kan? sukses Temen tuh bareng. sukses Dengan bareng. jadi reseller Regar Sport, itu berarti menjadi teman kita semua. Yang dimana teman itu harus sukses bareng, gitu kan. Teman itu harus sukses bareng. Silakan. Nah, jadi pokoknya sekali lagi buat sahabat Ibal di rumah, manfaatin peluang yang ada ya. Sekarang nggak usah bingung mau ngapa-ngapain. Pokoknya manfaatin peluang yang diberikan Regar Sport untuk menjadi reseller atau menjadi jaringan Regar Sport yang bisa membantu teman-teman di rumah yang mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jadi pokoknya udah deh, nggak usah bingung lagi, nggak usah apa, karena dapat jamin 7 ilmu ya. 7 jaminan dan 7 kebebasan dan 7 plus 1 jaminan. Tuh ya, pokoknya ditunggu gabungnya di Regar Sport. Jangan lupa sekarang, pokoknya sekarang jangan nunggu lama, nanti bikin pusing kalian ya. Nanti di sini ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungin ya kan? Betul. Atau mungkin sekedar sahabat Ibal yang mau tanya-tanya tentang jersey lah atau pengen kepo doang, boleh dilayanin. Di sini tidak berbeda-bedakan ya. Tidak berbeda-bedakan. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, apalagi ketemu kita ini ya, yang keren gak sih? Gue ngerasa kayaknya gue hari ini pakai baju ini kerasa gue kayak ganteng banget. Apa emang bener gak sih? Enak banget, nyaman kan? banget, pras. Gue ngerasa kayaknya gue hari ini ganteng gitu, ganteng maksimal gitu ya. Jadi yang nggak suka ya bodo amat, yang suka ya alhamdulillah ya. Oke, terima kasih banyak Jadi buat kalau sahabat kita Ibal. udah ganteng nih, udah ganteng di sini, udah jangan lupa nih buat sahabat Ibal juga yang mau ganteng kayak kita. Ganteng Ada maksimal. yang mau cantik, betul. yang mau kece lah pokoknya. Betul. Datang nih ke Ibal Salon. Nah, betul nih, Alamatnya di Ibal mana? Salon Ribbon. Alamatnya Alamatnya di Trimodadi. Trimodadi. Jalan Nur Ali nomor 556 dekat SMA Praba atau bersampingan dengan bakso Om Ibel. Oh, iya kan? sekali. Udah dapat perawatan cantik, makan baksonya Om Ibel juga, ya kan? Cantik plus cantik kenyang. plus kenyang. Pokoknya ditunggu deh buat sahabat Ibel yang mau gabung menjadi reseller Regar Sport atau menjadi atau pesen jersey-nya. Kalau pesen jersey atau mau tampil kece, tampil keren, tampil cantik, mau makan menikmati produk Bakso Om dari Ibel. Ibel Production yang Nah, lain, betul. bakso-bakso. Kenapa sih ada nama Ibel Production? Nah, kalian pasti penasaran. Ini kenapa nih Pak? Iya. Kenapa kok ini jersey kedua dari Ibel Production, bisa dijelaskan tuh apa aja? Sebenarnya Ibel Production itu hanya satu wadah, ya kan? Karena Ibel tuh bukan hanya melahirkan satu produk, tapi bermacam-macam produk. Contohnya? Jadi ada bakso Om Ibel. Bakso Om Ibel, bakso ada merchant Om Ibel. Nah, Betul nggak sih? betul ya? banget. Bakso merchant Om Terus Ibel. ada salon, Ibel Salon, Ya. dan ada lagi satu yang baru mau dilaunchingkan, ya kan? Sebenarnya tadinya ada banyak produk yang sekarang vakum, tapi ada produk yang bakal dilaunchingkan, produk baru, pokoknya ditunggu aja. Ditunggu aja. Baik, jadi Ibel Production bukan cuma satu produk, tapi banyak produk di produknya, sini, ya betul. kan? Termasuk jersey ini. Termasuk jersey ini mungkin. Jadi mungkin Mas Ibel Wibowo mungkin akan menjadi salah satu jaringan Regar Sport mungkin ya. Kita tunggu aja. Iya, siap. Doanya sahabat Ibel. Nah, nih mau tanya nih untuk produk, salah satu produk yang tadi ada bakso mercon Om Ibel. Di situ baksonya apa aja tuh Om? Apa cuma bakso mercon aja atau ada yang lain? Oh enggak, kalau untuk di bakso Om Ibel itu bermacam-macam varian, ada 23 varian rasa. 23 varian rasa. Oke, satu. Yang pertama bakso mercon, pasti pada denger ya. Oke, Yang kedua bakso pastilah. urat, ya kan? Bakso urat. Yang ketiga bakso rudat. Bakso rudal loh. Yang meledak keempat, tuh kan? oh iya sekali makan meledak ya kan? Bakso telur. Bakso telur. Nah, langsung yang kelima ada itu bakso klenger. Bakso klenger. Iya, sekali makan pokoknya klenger deh, kenyang langsung banget ya kan. kenyang. Bakso klenger karena size-nya cukup besar sekali, maka disebut bakso klenger. Oke. Terus ada bakso cumi. Bakso cumi yang doyan seafood, Seafood. nih ya. Nah, ada seafood dikombinasikan dengan bakso, enak banget tentunya. Bener banget. Bakso cumi. Terus apa lagi Om? Terus ada bakso apa namanya? Lobster. Bakso lobster. Ada bakso lobster, ada bakso gurita. Bakso gurita, oke. Ada bakso kepiting, mantap. ya kan kerenan. Ada bakso iga, ada bakso sumsum. Wah, bakso sumsum tuh ikonnya di Ibel bakso Om Ibel karena dia size-nya besar sekali makan bisa untuk 2, 3, 4 orang deh ya, gitu.
Bicara iga ini kalau nggak salah tulang rusuk ya? Iya, tulang rusuk buat teman-teman yang kurang tulang rusuknya hilang bisa datang ke Atau bakso Umi Bel. untuk jombloers ini cocok nih kan? Makan bakso iga, ini gitu, nanti langsung dapat pasangan. Menemukan tulang rusuknya. Iya, benar banget. Yang pengen menemukan tulang rusuk datang di warung bakso Umi Bel. Alamatnya ada di Trimodadi dan di Rejosari. Rejosari depan kantor lurah kelurahan Rejosari, Kota Bumi, Lampung Utara. Oke, nah itulah beberapa produk. Dan sebelumnya sih dulu ada terapi, ada di Ibel itu kenapa disebut production itu karena dulu ada terapis ya, ada refleksi, Ibel refleksi dulu itu, tapi sekarang pengembangannya belum lagi karena dulu ada refleksi. Atau lagi direncanakan untuk rebound kembali seperti Ibel Salon Kalau ini? untuk itu belum kayaknya, lebih belum ya? karena panjang cerita kan. Jadi yang sudah lahir kembali ada Ibel Salon yang ada di Trimodadi, Desa Trimodadi, Kecamatan Apung Selatan, Lampung Utara. Oke. Dan di Ibel Salon ya, Ibel Salon itu bukan hanya sekedar menyediakan fasilitas bonding, smoothing, tapi di Ibel Salon itu lengkap banget dengan perawatannya. Ada facial, ada facial laser, facial uap, facial mask, ya kan? Ada facial masknya. Terus ada lagi coloring itu kita sudah improve dengan model zaman sekarang ya. Yang mungkin teman-teman pengen punya warna keren tapi kok berapa kali ke salon nggak pernah jadi, langsung datang ke Ibel Salon, kita kasih sesuatu yang beda. Oke, tuh jangan lupa datang ke Ibel Salon. Dan bicarakan ini kan baru ya, baru lahir gitu kan. Biasanya kalau yang baru-baru ini nggak lepas dari yang namanya promo. Oh iya, benar banget. Iya, oke, coba kita tanya nih sama ownernya langsung, owner Ibel Production sekaligus owner Ibel Salon nih. Kira-kira apa nih promo terbaru dari Ibel Salon? Nah, kalau untuk promonya dari Ibel Salon sendiri sekarang ini, yang promo yang kemarin sih banyak banget promonya, tapi sekarang karena sudah hampir 1 bulanan lebih, jadi kita promonya tinggal ada smoothing saja, smoothing all size itu 150.000. Panjang pun 150.000. Iya. Terus yang lagi promo lagi diskon yaitu pewarnaan, yang tadinya grade paling murah itu 200.000, sekarang jadi 150.000 juga. Jadi untuk coloring yang warna-warni, yang pengen yang zaman sekarang mau di ombre mau apa, itu mulai coloring cuman mulai dari start 150.000. Siap. Untuk kualitasnya dibeda-bedakan nggak sih Om antara promo dan reguler biasa? Oh, udah pasti beda. Maksudnya kalau untuk kualitasnya sama, kualitasnya sama, tapi secara di promo ini yang beda di harganya aja gitu. Maksudnya kualitasnya sama, tapi hasilnya sama, karena emang kita juga semua produk yang digunakan di Ibel Salon itu produk premium semua, nggak ada yang low atau menengah ke bawah, nggak ada yang kaleng-kaleng, karena buat kita adalah kualitas itu adalah harga, jadi harga itu menentukan kualitas tuh ya. Ibel ini terlahir dari 2007. Sejak 2007. Dari 2007. Udah cukup lama. Lama ya. Dan sebenarnya salon Ibel juga udah ada yang masih sampai sekarang hidup, itu di Pulau Kencana, di depan kantor pos. Nah, yang di Tulang Bawang dan sekitarnya masih ada Ibel Salon di sana. Jadi masih sampai sekarang berkibar di sana ya. Tapi kalau untuk yang di pusatnya malah baru dilahirkan kembali, maka di sini Ibel Salon Ribbon, dan saya percayakan buat bajunya itu di Regar Sport. Atau di jaringan Regar Sport ya, ini Gandol Store. Ini Gandol Store juga nih, selain membuat jersey printing juga menyediakan perlengkapan volley, seperti itu. Jadi jangan ragu untuk yang mau olahraga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Yang mau kece juga bisa datang langsung ke sini. Yang mau gabung bisnis online tanpa modal juga bisa. Nah, pandemi susah cari rezeki, join. Datang ke sini. Pokoknya kalau datang ke Ibel Salon itu ada solusi deh. Ya kan, ya bener gak sih? Kalau datang ke Ibel Salon itu atau ke Ibel itu pasti ada solusi, karena kalau mencari kerjaan kita berikan pekerjaan, kalau yang pengen cantik kita kasih perawatan, yang lapar kita kasih makan. Nah, bener gak sih? Udah semuanya lengkap ya di Ibel ini. Jadi nggak usah ragu lagi kalau buat mau datang ke Ibel Salon atau ke Ibel Production, ya kan? Pokoknya semuanya dijamin, duit dapat, cantik dapat, ganteng dapat, kenyang iya. Mau nih keren kayak gini, tanya sama Om Ibel ya, atau pantangin terus nih ya buat orang-orang Trimodadi, Kota Bumi dan sekitarnya. Kalau pengen tanya jersinya, mamanya bingung mau kemana, percayanya ke siapa, ke Ibel juga pasti selesai juga, karena Ibel tuh kayak rekanan dari
ini ya, Gandol Store ya. Rekanan dari Gandol Store. Itu tadi Ibel Production kayaknya mau gabung juga menjadi salah satu jaringan Regar Sport mungkin ya. Jadi datang aja deh. Nah, ini lagi di lobby kayaknya dari pihak Regar Sport untuk gabung Ibel. Nanti join ya. Join. Dain deh sahabat Ibel. Oke, thank you. Thank you. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ibel dimanapun Anda berada. Di sini kami dari Ibel Production ingin mereview jersey printing dari Regar Sport ya. Jersey printing dari Regar Sport ini bahannya cukup bagus. Ini namanya bahan Revit jarum, oke banget. Aduh salah, udah kepotong. Assalamualaikum sahabat Ibel. Hari ini saya mau review karena aku barusan kedatangan baju pesananku, bajunya dari Regar Sport, Regar Sport tuh ya. Ini aku pesennya dari Regar Sport dan ini yang kedua ya. Yang pertama dulu sahabat Ibel YouTube, sekarang di Ibel Salon Reborn. Nah, nih, kenapa aku sampai 2 kali pesan di sana? Karena emang beneran deh, bahannya enak, halus dan apa ya, harganya terjangkau banget. Dan yang bikin saya suka lagi adalah dia desain suka-suka, jadi bisa bikin sesuai selera kita gitu kan. Itu membuat saya tertarik untuk sampai 2 kali pesen. Jadi saya promosiin buat sahabat Ibel di rumah yang pengen punya jersey mengganggu itu. Assalamualaikum, selamat sore sahabat Ibel. Hari ini saya mau review jersey printing dari Regar Sport. Nah, pastinya saya ucapkan terima kasih banyak buat Regar Sport yang sudah membantu saya untuk pembuatan jersey. Nah, ini jersey yang kedua saya ya. Pokoknya terima kasih banyak dari Regar Sport karena aku suka banget bahannya enak, halus dan printingnya keren. Tuh ya. Jadi buat sahabat Ibel di rumah yang pengen punya jersey bisa langsung hubungi Regar Sport yang pastinya akan membantu sahabat Ibel semuanya. Kita aja ya. Assalamualaikum sahabat Ibel semuanya, dan sore hari ini saya mau review kaos dari Gak usah. Nah, assalamualaikum buat sahabat Regar Sport. Nah, aku mau review nih. Sahabat nggak pakai ya? Yuk. Mas, kue gelem ora jadi pacarku. Tapi aku iku elek loh mas, ora ayu, ora pinter dandan. Ya kan sing gelem kowe untuk aku. Jadi mulai. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mas Ibel, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Mbak Ajeng. Alhamdulillah. Aku tuh dari kemarin itu penasaran banget sama Mas Ibel. Aku tuh udah dari umur berapa tahun ya? Dari umur 16 tahun sampai sekarang umur aku, nggak usah disebutin ya. Udah hampir berapa tahun tuh? Udah hampir 10 tahunan kenal Mas Ibel. Dan aku tuh penasaran banget. Penasaran banget itu aku coba. Apa itu? Bayangin aja dulu itu aku umur berapa tahun, 17 tahun. Ibel Salon itu ada banyak banget cabang. Sedangkan waktu itu juga Mas Ibel itu masih muda, masih umur 21, 22 gitu. Nah, 24. Umur 24 ya, tapi kelihatan 21. Nggak apa-apa deh ya. Nah, aku tuh penasaran banget ya. Sedangkan aku aja waktu pas umur 24 tahun itu masih kayak yang aku kuliah ya, masih jadi beban orang tua gitu kan. Nah, sebenarnya penting sih ini untuk kita sharing-sharing ke anak muda, di mana anak umur segitu bisa menghasilkan pundi-pundi uang dan juga punya 7 cabang salon, bayangin dong. Jadi aku dari kemarin itu penasaran banget, pengen nanya-nanya, cuman belum ada waktu. Akhirnya sekarang bisa ketemu Mas Ibel setelah sekian purnama kita nggak jumpa. Aku penasaran, pengen tahu gitu loh, gimana sih perjalanannya bisa sampai punya 7 cabang, terus juga bisa sampai anak umur segitu udah punya banyak salon gitu. Itu gimana sih? Apa bantuan dari orang tua, apa dari investasi, atau kalau emang dari sendiri gimana sih caranya gitu? Boleh dong Mas Ibel sharing-sharing sedikit. Oke Mbak Ajeng, sebenarnya pertanyaannya sih nggak banyak, cuman uraiannya panjang. Jadi gini, sebelum saya ngebahas tentang umur segitu kenapa punya banyak cabang salon, saya cerita sejarah dulu. Tadi kan ada pertanyaan Mbak Ajeng, apakah bantuan orang tua atau apa, benar kan ya? Penasaran dong. Jadi ceritanya begini Mbak Ajeng, saya ini alhamdulillahnya ya,
itu dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, sangat tidak mampu. Tapi ya aku mensyukuri dan alhamdulillah. Jadi dalam perjalanan hidup saya itu untuk menjadi titik terang di angka waktu pas saya berkarir tentang dunia Ibel Salon, itu saya adalah sebelumnya itu juga sama aja, karena saya dari kecil itu sudah terbiasa cari uang sendiri Bajeng. Jadi saya dari sebelum saya ceritakan sejarah saya dulu ya. Jadi sebelum saya sekolah itu saya sudah ditinggalkan orang tua saya dan saya hanya tinggal dengan kakak perempuan saya namanya Mbak Ira, sekarang jualan bakso di Kalibening dan alhamdulillah baksonya sangat ramai. Dan saya hanya tinggal berdua dengan Mbak Ira dan saya belum sekolah. Mbak Ira itu udah sekolah kelas 5 SD-an. Nah, jadi dan di situ orang tua saya merantau ke suatu tempat ke daerah Tata Karya dan di sana juga merantaunya tidak berhasil. Jadi di sana butuh hidup untuk hidupnya dan di sini kita harus mencari hidup, makan untuk hidup setiap harinya. Jadi saya sama mbak saya itu dari dulu udah terbiasa hidup keras. Jadi saya itu saya sama mbak saya itu setiap hari itu harus ngurusin sapi yang pertama. Yang kedua, saya harus memikirkan nanti sore saya mau makan apa dan dapat uang dari mana buat beli minyak tanah. Karena waktu saya hidup itu waktu tahun berapa 90-an atau mungkin sebelumnya itu belum ada listrik di Kampung Trimodadi. Jadi saya harus beli minyak tanah setiap harinya. Dalam perjalanan kisah saya itu saya sangat berjuang sekali dengan mbak saya itu Mbak Ira tadi. Setiap hari saya harus ngambil kelapa. Saya usia di bawah 5 tahun ya waktu itu, 5 tahun atau 5 tahun lah atau kurang. Intinya 5 tahunan saya udah bisa manjat pohon kelapa. Saya bisa apapun kerjaan anak-anak muda, anak-anak kecil itu sudah bisa saya lakukan. Anak kecil yang harusnya bermain, saya sudah berusaha memikir bagaimana saya harus dapat uang buat makan hari ini dengan mbak saya tadi. Jadi saya harus kerjaan, kadang saya manjat pohon kelapa, kadang saya harus kalau ada turnamen sepak bola atau ada acara hiburan di lapangan, saya jualan es balon. Jadi saya bawa termos es itu. Itu udah sekolah belum tuh Mas? Belum sekolah. Nah, jadi saya jualan es balon tuh bawa termos es itu keliling, alhamdulillah itu. Terus menjelang sekolah saya tuh mungkin karena anaknya orang tidak mampu ya, jadi saya minder di sekolah itu, merasa saya tuh kena bully yang pertama, yang kedua emang saya minder dulu. Orang-orang berpakaian sepatu yang layak, baju yang layak, saya kan enggak. Saya cuman pakai dari tali plastik rapia, itu plastik aso yang dikasih tali rapia itu, dan sepatu saya belum pakai sepatu zaman dulu waktu masih SD, masih kelas 1-nya itu terlambat lah ya, orang udah pakai sepatu, saya belum pakai sepatu. Tapi akhirnya saya sering masuk sekolah tapi berangkat tapi saya nggak masuk, nyumput karena saya nggak berani sekolah, karena entah malu, entah minder, entah apa. Takut dibully juga. Ya mungkin sampai akhirnya ya udah alhamdulillah saya lulus sekolah, mbak saya lulus udah kerja, mbak saya melalang buana kerjanya sih. Nah pas saya masuk SMP kelas 1, mbak saya keterima di PT GGBC Humas Jaya. Dan saya mulai kehidupan, maksudnya taraf kehidupan saya udah mulai berubah lebih baik. Dari segi fasilitas sekolah saya sudah difasilitasi. Zaman dulu saya ingat banget sepatu Egel. Nah, zaman dulu sepatu Egel kan dimiliki hanya orang-orang yang punya duit. Alhamdulillahnya saya sudah dibelikan sepatu Egel sama mbak saya. Dan fasilitas, jadi orang nggak berpikir, nggak tahu kalau saya anaknya orang susah waktu sekolah. Padahal itu orang susah, itu masih susah juga. Cuman dalam itu saya udah difasilitasi sama mbak saya. Terus tapi di masa SMP saya sudah bekerja menjadi tukang bikin cetak bata. Jadi saya kerja untuk cetak bata. Setiap hari saya buat bata. Itu sampai akhirnya saya lulus SMP. Sampai lulus SMP saya bekerja sebagai tukang cetak bata, dan akhirnya saya waktu pas kelas 2 menjelang kelas 3 SMP saya buat bata buat rumah saya sendiri. Saya buat sendiri. Saya buat rumah saya sendiri. Rumah saya dulu kan geribik ya. Terus saya SMA itu nggak tahu, pengen banget sekolah di kota. Saya pengen berubah seperti itu. Dipaksakan, walaupun ini akhirnya saya dipaksakan sekolah lah saya di SMK Negeri 1 Kota Bumi. Dengan harap-harap cemas karena takutnya nggak sampai selesai sekolahnya ya Kak Bajeng, karena maklum orang nggak punya. Tapi dalam emang ibu saya itu luar biasa memperjuangkan saya sekali,
pokoknya saya tetap akhirnya bisa sampai lulus. Dan dalam perjalanan lulus saya juga dalam sekolahnya juga saya udah mencari uang. Saya dulu udah jualan apapun, udah jualan sepatu, bantu ada orang tetangga yang jualan sepatu, saya udah bantuin jual gitu ya Mbak Ajeng. Terus di sekolah juga kebetulan kan saya mengambil penjualan atau pemasaran manajemen bisnis, dan di situ saya selalu mendapatkan reward atau beasiswa dari penjualan. Saya selalu dari the best penjualan untuk sekolah umum, the best umum, dan sampai saya mendapatkan beasiswanya. Dan disitulah saya punya sedikit tambahan uang dengan saya berjualan produk Unilever dulu ya. Jadi dari sekolahan itu memberikan kesempatan buat anak manajemen itu buat jualan produk. Tapi itu dulu bukan anak manajemen, semua siswa. Dan itu saya yang bisa jual produk itu terbanyak dan saya mendapatkan beasiswanya gitu. Setelah saya lulus sekolah, sempat dari pihak sekolah saya diminta untuk jaga koperasi sekolah. Dan tapi saya berpikir tadinya mau ambil, tapi saya berpikir kalau saya ambil nanti saya nggak cuma di sini aja, saya nggak berkembang. Akhirnya saya memutuskan saya tidak ambil karena saya pengen berkembang. Setelah saya lulus sekolah, saya sempat kerja di jalan buat jalan itu selama hampir kurang lebih 1 bulan, karena kan udah sekolah kok nganggur, mau cari kerjaan belum ada. Kemudian menjelang Lebaran 4 bulan puasa saya kerja di jalan itu untuk mungkin kebutuhan puasa. Saya kerja hampir 25 hari di jalan. Setelah itu saya kerja selama 2004-an atau 2004. Saya kerja di Kolombia sekitar 8 bulan saya kerja di Kolombia. Jadi selama marketing ya. Di situ saya belum. Di situ karir saya sangat baik. Prestasi saya sangat baik, dan hampir semua prestasi reward dari Kolombia itu saya yang dapat. Zaman dulu kan Kolombia itu yang paling jaya. Ini. Iya, Kolombia itu dulu. Benar ya. banget. Itu jaya banget Kolombia itu. Terus akhirnya saya karena emang cita-cita saya dulu itu pengen ke Jakarta. Cita-cita saya dulu tuh pengen ke Jakarta. Setelah 8 bulan saya kerja di Kolombia itu, ada teman saya ngajak ke Jakarta. Saya tinggalkan Kolombia itu dan saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Dalam kondisi saya mau resign itu ditahanin ya sama pihak kantor Kolombia karena dirasa saya adalah aset salah satu di Kolombia itu. Tapi karena emang saya pengen ke Jakarta, akhirnya saya tinggalin, saya ke Jakarta. Dan ternyata setelah sampai di Jakarta saya nggak dapat apa-apa, cuma di sana jadi gembel atau cuma jadi gelandangan. Duit gajinya habis buat biaya hidup aja. Biaya hidup di Jakarta, bener sekali. Dan yang di Jakarta aku nggak mau cerita panjang. Nah akhirnya saya pulang ke Lampung, dapat 1 bulan pulang ke Lampung. Saya ditawarin kerja di Koperasi Bandar Jaya, Koperasi Arta Mandiri namanya. Itu saya selama kurang lebih hampir 2 tahun, dari 2005 sampai 2007 ya. Ya kurang lebih hampir 2 tahun saya di situ bekerja sampai di situ. Dan karena di situ ada permasalahan intern, sebenarnya saya itu tulang punggung perusahaan koperasi tersebut. Cuman karena waktu itu saya punya masalah intern dengan, bukan intern ya, karena bos saya itu terlalu baik dengan saya. Sampai akhirnya kehidupan saya pribadi saya diatur. Iya benar. Di situ saya kurang nyaman ya. Jadi saya ngerasa kurang nyaman, kurang bebas. Akhirnya saya resign. Setelah saya resign sempat nganggur juga. Nganggur berapa bulan itu saya buat makan makanan keripik atau apa dijual atau apa kenapa. Dan akhirnya saya tercetuslah saya pengen buka usaha itu 2. Yang pertama itu distro. Bukan. Salon itu bukan pilihan karena aku tuh nggak pengen ke salon sama sekali. Salon itu bukan pilihan. Saya pengennya distro, tapi ternyata saya pikir distro itu modalnya nggak banyak, nggak dikit loh, minimal 30-an juta. Uang dari mana 30 juta ya? Zaman 2007 itu berat banget, belum ada modal sama sekali. Langsung dipikir, akhirnya saya mikir, oh ya salon aja. Dan saya pernah melihat di salon itu kayaknya zaman dulu kan belum banyak salon seperti sekarang. Jadi kebutuhan salon banyak, tapi orang yang punya nyalon nggak banyak, nggak ada gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk buat salon itu pertama kali itu di rumah saya sendiri dengan modal awal itu jujur ya, karena saya nggak punya modal sama sekali. Itu modal awal cuma 500.000. 300.000-nya itu ngutang 300.000-nya itu ngejual handphone 1.600. Kalau 200-nya ngutang di koperasi harian. Saya sebelum ngutang saya pamit sama orang tua saya, Pak, saya mau buka usaha salon.
nggak ada modal, saya punya uang 300.000. Seandainya ya aku mau butuh 500.000, aku pinjam utang di koperasi 200.000. Seandainya nanti usaha saya nggak berjalan, mohon untuk bantu bayar hutang saya di koperasi. Jadi akhirnya saya putusin untuk buka salon dan saya belanja 500.000 tuh nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Qadarullahnya ibaratnya ya saya belanja yang saya dapatnya aja, yang saya butuhkan dengan alat-alat abal-abal semuanya, kecuali obat ya. Kalau obat kan nggak bisa abal-abal, alatnya yang abal-abal, yang murah semua ya, bukan untuk tato salah apa kepentingan salah, untuk kepentingan rumah. Terus akhirnya setelah itu saya buka, dan waktu saya buka itu cuman buka plang depan rumah saya kan di dalam. Saya nggak mau bikin plang di pinggir jalan, cuman kebetulan keponakan saya, adik saya itu support banget, jadi akhirnya bikin plat di depan rumah sama di pinggir jalan. Itu tulisan kecil di dekat pengkolan gitu, kayak tulisan jangan buang sampah, tapi di situ Pangkas dan Salon Ibel. Itu kecil banget karena saya aslinya juga malu, aslinya saya berkecimpung di dunia salon tuh aslinya nggak mau, malu lah image-nya seperti apa, bagaimana gitu kan. Nah sampai akhirnya hari pertama saya buka itu dapat 25.000. Hari pertama saya buka, itu kan potong rambut masih 5.000 rupiah zaman dulu. Dapat 25.000 rupiah, senengnya kayak dapat emas gede bener, dan itu rasa seneng banget. Saya kumpulin, hari kedua dapat 30, hari kedua pokoknya nambah-nambah. Akhirnya saya kumpulin pas dapat setengah bulan, uangnya itu dapat banyak lah, itu lumayan 1 jutaan atau lebih. Saya belanjain lagi, saya belanjain lagi, dan ada yang nawarin potong clipper second. Itu punya orang Karanggendah, saya beli, saya ambil, saya beli. Alhamdulillah saya bayar dengan harga yang murah banget, cuma 150 dari dulu kalau nggak salah harganya. Terus beli kursi buat cuci cuci rambutnya juga second, semuanya second. Tapi alhamdulillah, nah dari situ mulai dapatnya berkembang sampai di angka 8 bulan saya sangat berkembang. Akhirnya saya mutusin untuk sewa di pinggir jalan di depan SMA Praba Termodadi ini. Saya nyewa di situ selama maksudnya dinyewa di situ, dan mulai berkembang, penghasilan saya semakin banyak. Jadi akhirnya saya butuh karyawan. Terus saya berpikir, saya gimana sih saya mau membangun usaha ini. Yang pertama saya pengen berkembang, yang kedua saya pengen bantu saudara-saudara saya yang tidak mampu. Banyak saudara-saudara kita yang pengen cari pekerjaan, nggak punya ijazah atau nggak ada yang terima. Jadi saya berpikir mencari karyawan itu orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya ijazah, atau yang emang dia sulit mendapatkan pekerjaan. Nah di situ saya mencari, akhirnya mereka tak ajarin semuanya. Akhirnya aku buka cabang pertama tuh awalnya mau di Keliwa. Saya udah survei ke Liwa dan ternyata nggak masuk, kontaknya semuanya nggak masuk. Saya pilih ke Tulang Bang Barat, akhirnya dapatlah di Murni ya? Bukan, akhirnya di Pulau Kencana. Pulau Kencana. Akhirnya saya dapat di Pulau Kencana. Nah setelah itu mulai berkembang, semakin bertambah karyawan, mulai berkembang, buka lagi di Simpang PU, mulai berkembang, buka lagi di Daya Sakti, mulai berkembang, buka lagi di Simpang Propo, mulai berkembang, buka lagi di Simpang Saprodi, mulai berkembang, buka di Metro. Nah di situ saya tapi saya mencari karyawan emang orang-orang yang tidak mampu. Tapi jadi kalau pertanyaan tadi apakah karena orang tuanya punya duit atau modal orang tua, itu tidak ada modal dari orang tua, tapi doa orang tua yang menyertai. Doa orang tua dan juga kita doa orang-orang yang udah kita tolong. Iya bener bang, karena di situ saya benar-benar yang ngerasa bangga adalah saat teman-teman saya yang orang-orang tidak mampu kita bantu. Dan zaman dulu mau beli motor kan tuh saya di situ dulu saya fasilitasi mereka itu tak modalin untuk DP motor, untuk beli motor. Jadi dulu gaji mereka dipotong untuk bayar angsuran motor, kalau DP bayarnya kapan aja. Yang penting mereka kan banyak zaman dulu anak muda nggak punya motor. Di situ saya tergerak saat mereka punya kendaraan, itu terlihatnya mereka lebih semangat dan bahagia sekali. Gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang karyawan saya itu sudah berapa orang yang sukses dan kaya-kaya, udah pada punya karyawan dan cabang, bahkan mungkin lebih kaya daripada saya gitu. Tapi itu aku bangga sekali dengan mereka itu, dan beneran mereka semuanya udah jadi orang-orang yang
sukses seperti itu. Iya, karena ada beberapa karyawan Mas Ibel yang kenal juga udah pada buka usaha sendiri kan, usaha salon. Iya, benar banget. Tapi itu tadi, ilmu itu emang nggak bakal habis kalau kita bagi, Mas. Emang ilmu itu udah harus dibagi gitu kan. Jadi ladang pahala kita juga kan, kita mau cariin rezeki mereka, alhamdulillah rezeki kita juga lancar. Iya, gitu benar kan. sekali. Jadi kayak yang aku pelajari juga, pengen yang apa sih anak muda sekarang itu, bahwa cita-cita itu bukan cuman maaf yang ngomong kita pakai seragam, cita-cita itu jadi dokter segala, dokter, guru, apa-apa itu juga cita-cita, tapi jadi pengusaha juga itu termasuk cita-cita juga gitu kan, gitu sih. Ya itulah jadi cerita masa lalu tentang Ibel ya. Jadi kalau ditanyakan modal dari mana? Sebenarnya kalau mau ceritain panjang pasti panjang banget ya. Iya, Pasti benar-benar. banyak banget jatuh bangunnya pasti. Iya, Namanya pasti. usaha itu pasti jatuh bangunnya. Oh, ngalamenya dinamikanya itu luar biasa ya. Hampir saya hampir menyerah dan pokoknya banyak lah ya, emang perjuangannya luar biasa seperti Ya, itu. apalagi kan sampai bisa punya banyak cabang itu pasti namanya persaingan itu pasti ada. Iya, benar. jatuh bangun itu Iya, pasti iya, ada. benar. Tapi balik lagi kita gimana kita bisa menghadapi semuanya itu. Ya, kembali lagi kita bagaimana mempertahankan kualitas yang pertama, kedua, dan kita mendekatkan diri sama Allah yang jelas, karena semua rezeki itu Allah yang kasih. Jadi bagaimana kita bisa semakin dekat sama Allah, itu aja lah seperti itu. Emang kayak gitu Mas, kalau ilmu kalau kita bagi itu insya Allah tuh nggak bakal habis. Amin, gitu kan. amin. Beda sama uang, kalau uang kita kasih ke orang itu bakal habis, tapi kalau Iya. ilmu itu nggak bakal habis-habis. Karena dalam kita nyari uang itu bukan kita nyari rezeki itu bukan karena uang aja sih, tapi berkahnya, silaturahminya, benar. doa orang yang udah kita tolong gitu Betul, kan. betul. Itu sebenarnya yang kita cari dalam hidup sih gitu sih. Iya, benar-benar banget. Ada pesan-pesan nggak buat Mas Ibel, buat anak-anak muda biar nggak usah males-malesan gitu kan? Karena sekarang tuh masih aku kan gue nih banyak banget tuh murid-murid aku yang kerjanya cuma game-game aja, sampai aku tuh emosi banget. Sampai aku tanya tuh sama anak-anak murid itu, kalian itu apa sih yang didapetin dari main game gitu kan? Kalian tuh harus lihat di dunia luar itu, anak-anak sekarang tuh udah pada maju-maju gitu kan. Biar mereka itu membuka mata mereka, biar tahu kalau dunia itu keras dan luas gitu kan. Jadi biar anak-anak muda sekarang itu nggak males-malesan gitu loh, biar mereka tuh bisa berjuang, survive gitu loh Mas. Ada pesan-pesannya nggak buat anak-anak muda? Oke, kalau pesan buat anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang salah itu banyak anak muda sekarang tuh mereka lebih takut dengan mimpi. Mereka itu hanya melihat apa yang dilihat hari ini dan apa yang diinginkan hari ini, tapi tidak pernah berpikir tentang mimpi. Banyak ketakutan dan mereka hanya banyak terjadi di dunia maya seperti itu. Jadi kalau saya berpikir buat anak muda zaman sekarang, ciptakanlah mimpi setinggi mungkin dan kejarlah mimpimu, dan jangan pernah merasa diri kita itu kecil, jangan pernah menyerah, semangat, dan keluarkan kreativitas kita, yakini bahwa kita pasti punya kemampuan untuk semakin sukses. Dan kunci sukses itu bukan berarti kita dari orang kaya, tapi sukses itu kita yang buat kita mau ambil sukses itu atau tidak, seperti itu. Nah pasti itu anak-anak muda itu balik lagi kayak ke Mas Ibel dulu, mereka ngerasa minder, ngerasa itu, cuman ya itu sendiri balik lagi gimana kita bisa menghadapi bulian-bulian itu jadi motivasi dan Nah, betul. Tadi. Sebenarnya benar Gitu. banget. Semakin kita sering dibully itu sebenarnya kita tuh semakin kuat, karena dengan bulan itu kita merasa pengen menunjukkan bahwasanya kita tidak seburuk apa yang mereka sampaikan atau bicarakan, tapi kita adalah sesuatu bintang yang bersinar seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ibel atas sharing-sharingnya. Iya. Akhirnya aku nggak penasaran lagi gitu kan. Jadinya aku jadi semakin semangat buat usaha sih. Apalagi Mas Ibel tahu kan aku lagi ngerintis usaha. Iya, Terus benar. aku juga kadang nangis, kadang malas, kadang Iya. pengen nyerah aja. Semangat, gitu kan. harus semangat kayak gitu. Oke deh kalau gitu Mas Ibel, makasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama Mbak Ajeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue wis madang. Wes, Kanggo apa? sayur terasi. Pedes ora? Pedes. Karo lambene tanggamu? Mas, kowe gelem ora dadi pacarku? Tapi aku iki ora ayu loh Mas. Kan sing gelem kowe, kudu aku. Gimana sih ini gimana? Gimana sih? Mas Ibel itu mau ngapain ada di dunia ini. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita nggak nih Mas Ibel nggak tahu nih mau PMMP itu di Seraton, dia nggak tahu Seraton di mana, kira-kira nyampe nggak? Nyampe kan? Jadi, ya sekarang ada Google Map, sekarang ada Google Map. Dia nggak
Kalau tahu tujuannya, nggak tahu jalannya kira-kira bisa nyampe nggak? Enggak. Nah, nyampe bisa nanya, tapi lama gitu prosesnya. Ya. Saya ini mau kemana? Bisnis saya ini mau dibawa kemana? Nah, kalau misalnya analoginya adalah bara lampu, coba kita refleksikan ke diri kita. Kita ini mau ngapain? Mas Emos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Padahal tadi sudah berapa kali didoakan dari MC yang luar biasa. Ketua Asalin mendoakan. Tadi juga Pak Sunarji juga mendoakan. Luar biasa. Tapi mungkin karena makan ya. Biasanya makan itu mengurangi semangat. Insya Allah apalagi cuacanya dingin. Saya akan mengucapkan salam kembali. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bos, assalamualaikum itu salam khas umat Islam, salam khusus kaum muslim. Ya, ini saling penghargaan, saling mendoakan sesama muslim. Yang mengucapkan hukumnya Sunnah. Mengucapkan salam itu sunnah, sementara Jawab wajib. mendengar salam menjawabnya hukumnya Wajib. Saya doakan yang menjawab salam saya semoga Allah berkahi hidupnya. Yang menjawab salam saya semoga Allah berkahi bisnisnya. Yang menjawab salam saya doakan Allah berkahi harta-hartanya. Dan yang menjawab salam saya berkahi. Baik, the best leader kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya mewakili panitia semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Dan kemudian juga terima kasih kepada seluruh panitia yang tentunya pada hari ini luar biasa sudah mengadakan acara yang sangat luar biasa untuk pengusaha muslim. Dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kelihatan nih semangatnya. Padahal tadi sudah didoakan oleh MC kita yang luar biasa. Sekarang saya doakan lagi karena di sini bapak-bapak semua nih. Saya doakan yang semangat menjawab salam saya. Allah berikan kesehatan, stamina, dan perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ayyuhalladzina amanu hal hadullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bisnis Dai Dakwah Gospel. Sepertinya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tuhan Kita yang selalu mengaku sebagai umatnya, di hari akhir nanti diakui beliau sebagai umatnya dan memasuki jannah bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan kami berdua bisnis kita itu sesuai dengan hukum syara. Karena sesuai dengan hukum syara ini membawa berkah. Berkah. Assalamualaikum sahabat IBL. Nah, hari ini saya berada di Kurungan Nyawa, tepatnya di Sumatera Selatan, dan saya melewati salah satu upacara adat yang ada di Kurungan Nyawa tersebut. Dan saya rasa saya tadi pikirnya ini orang meninggal, dan ternyata ini adalah upacara adat arakan pengantin. Nah, kemungkinan besar sih pengantin, saya kan nggak tahu. Cuman pengantin ya. Nah, masuk mata di sini. Oke, gengs, kita liatin dulu, yuk. Oke, baik. Oh ya, ini pengantinnya sahabat Ibel. Ini arakan para pengantin, masya Allah. Nah, ini ada anak yang di depan, yang belakang. Hai guys, ini ada ikanku, namanya ikan lohan, tomang. Dia suka makan kaki, jempol, tangan, suka makan orang juga, tuh. Nah, ya. Wah. Nah, nih, ini ikan predator ini. Tuh. Wah, Kiri kan? Kiri. Yo, Kai Agung. Nah, Palembang Kai Agung. Salah sebelah HP gue. Lalane menggok iki. Assalamualaikum Palembang, dan hari ini saya lagi mudik nih ya. Ini lagi di rest area menuju perjalanan ke Palembang. Ya kan? Jadi minta doanya sahabat Ibel biar selamat sampai di tujuan. Dan doanya ya. Assalamualaikum Palembang. Nah, pagi hari ini Ibel lagi di rest area, nah menuju perjalanan ke Palembang. Dan saya dong hari ini keren banget jadi driver, ya kan? Ya, dicoba, dipaksakan untuk bisa jadi driver, dicoba ya. Nah. Set, Palembang. Caciknya kayak gini ya.
Ini video ya? Nah ini Kita bikin vlog dulu. Tapi nanti deh. itu ini kan dulu gue acak-acak mau gitu. Kok bisa gue yang acak-acak? Kena angin ini ya. Yang punya ide begini, awal mulanya gimana tuh? Ya kita semua lah aneh loh. Awal mulanya gimana? Awal mulanya yang pasti ya. Oh nggak bisa ini rahasia pasar ini. Rahasia pasar. Wah. Ini dong. Iya. Dia ngeprank nggak? Ngepranknya biasa dia. Kayak action sendiri dulu pernah cuma kan nggak yang kayak gini gitu kan. Nah, di scriptnya awal mulanya gimana? Awal mulanya kan tadi malam sebenarnya aku tahu Mas Ibel. Sama. Tadi malam mau tahu nih aku nungguin sampai jam 12 kan. Aku pikir nggak surprise kalau aku mau nungguin sekarang. Aku pengennya besok sama teman-teman kan surprise gitu loh. Tadi pagi aku mulai jam 7:30 aku nelfon Isan. Sama kan San, besok ulang tahun. Gimana San? Apa kita ngeprank di mana gitu kan? Apa aku sama apa Imam? Awalnya mau berantem sama aku kan. Berantem sama Isan, kata Isan nggak bisa kan? Tanya sama Imam aja kan, jangan Senior. Bisa sih kan? Padahal tadi alasannya bukan itu, kita mau ngehina Mas Imam. Pas habis kan Basim pulang, lalu Kang Basim tapi nggak ada hasil. Itu ini sebenarnya kan. Tadi ada lomba gini ya udah di sini aja. Aku nggak di luar skenario. Tadi kalau toh gue mau dikasih kejutan pasti nggak ada yang istimewa karena kan gue pikir ya nggak ada prank-prankan, nggak tahu nih gue tahun nih gitu ya. Ternyata ada kejutan yang luar biasa pas lomba. Emang gue jujur nih gue kesel ya. Gue kesel. Kita orang dari awal lomba dia udah bikin gue emosi sebenarnya ini. Kita orang udah ngomong Mas Robert minta pisahin tapi kok nggak gelut-gelut. Makanya tadi ulang. Tapi gua saat dia lihat muka udah gini, wah aku itu muka asli tuh, muka asli. Jadi tapi tradisional aja. Sebenarnya bukan seperti ini tadi. skenario-nya nggak begini. Biasa melenceng tuh biasa. Iya nggak apa-apa lah, tapi ini keren banget yang aku sempet shock banget yang sampai bilang di juga nih aku udah ngomongin Andi terus ngomong Andi gini terus ayo bang Aku udah Mas Imam bukannya tak tahan, corok ayo lagi Mas ayo lagi malah nggak marah orang ini gitu. Aturan kan ditahan. aku bilang Andi dia udah reda kan udah seneng ya kan Udah. ngomong lagi Tadi pagi di nelpon, Mas nanti kita bikin acting berantem ya. Aku nggak bisa nih kalau berantem, aku bisanya manja. udah bikin Saya lagi ayo. kalau aku pikir gini kenapa Andi marah aku pikir dia bercanda terus kamu ya kalau dia marah wajar mungkin dia maksudnya bercanda tapi pikir gue yang emosinya gara-gara bercandanya dia ternyata emang dia brengsek. Padahal tadi udah keras-keras, kencing sana kencing nyuruh Wisnu kencing. Sini kan. Ya ulang. Tadi kan kita ini nunggu Wisnu kencing, kencing. Akhirnya Wisnu pura-pura kencing. Wisnu kencing? Enggak. Pikir gue cuma dikencing aja disuruh-suruhnya ada. Oke lah. Terima kasih banyak kok, banyak sukses buat kalian. Amin. Ini keren banget buat saya, kejutan luar biasa, keren sekali. Ayo mau ngucapin apa dengan Mas Ibel? Saya untuk sendiri pribadi pertama ketemu sama Mas Ibel, pokoknya the best banget lah. Motivasi plus semangat pokoknya ketika kita turun semangatin, ketika kita apa semangat itu. Pokoknya intinya sahabat terbaik ya, pokoknya sahabat selamanya lah ya. Amin. Semoga panjang umur. Yang lainnya panjang nggak? Panjang yang lainnya nggak Mas Imam? Dan semoga cepat diberi jodoh yang benar-benar terbaik. Amin. Semoga panjang. Apa namanya?
Iya. Buat Mas Ibel, selamat ulang tahun yang ke 103. 103. yang ke 19 tahun ya Mas ya. Iya, betul. Semoga makin sehat selalu. Amin. Makin ujung rezekinya makin sayang. Sama Rudi. Amin. Amin. Terima kasih buat Lo kok jadi sedih nih, kok malah Rudinya yang sedih. banyak kekurangan bisa diberi sama Mas Ibel. Kekurangan uang. Saya sangat berterima kasih sama Mas Ibel. Kok malah Rudi yang sedih nih. Sehat selalu. Amin. Bisa. Kameramen ini. Ini tukang jahil ini. Ya, tenang ulang tahun dikerjain. Ya, benar. Jadi nggak lengkap tadi pokoknya hari ini gimana caranya harus balas dendam. Kayaknya kita merah ya. Sih, Nggak dapat Mas Rudinya. Ngomong aja. Yang penting buat Mas Ibel selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa yang diinginkan tercapai. Amin. Dan semakin semuanya panjang semuanya. Pokoknya sukses selalu. Jadi tim semua, jadi keluarga semua. Amin. Pokoknya sukses terus. Happy birthday Mas Ibel. Coba aku belum pernah ngeliat Robert. Iya. Aku udah lama nih. Ya, di sini mungkin saya yang paling lama ya kenal sama Mas Ibel dibanding Isan, dibanding Andis, dibanding Imam. Saya udah 3 tahun sama Mas Ibel, sama suka duka, udah bareng bersama. Istilahnya kalau baca buku lebih banyak. Misalnya Mas Ibel buku nih, yang baca bukunya lebih banyak saya dibanding yang lainnya. Ya, di sini sama ulang tahun Mas Ibel. Amin. Ya, semoga panjang umur. Amin. Umurnya diberi keberkahan. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan sukses apa yang diinginkan sedangkan selalu. Amin. Udah itu aja. Imam. Kalah wes. Enggak bener ini. Enggak kepikiran ada contoh yang aneh ini. Dia ngomong apa? Harapan doanya ini apa? Kalau untuk doa untuk Mas Ibel itu nggak jauh sama teman-teman ya. Semoga sehat selalu itu pasti ya. Murah rezeki terus suka menabung harus karena untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Karena kedepannya pasti sampean akan memiliki pasangan hidup. Amin. Pasti dong. Mungkin itu aja dari saya Imam Mu'alim. Gak ada. Kalau saya ketemu ke balon. Pecahin ya balonnya. Nggak bisa ngasih apa-apa. Misalnya ngasih balon sama tulisan pena. Wisnu orang baru banget itu bang. Aku pengen lihat apa yang gini. Selama ini kan Wisnu baru banget ketemu sama saya. Apa yang bisa kamu lihat dari saya, mau baik mau buruk sampaikan. Apa yang bisa dilihat kelihatan. Menyatakannya keburukan sampaikan saja. Yang cuci dulu yang Yang cuci ya benar ya. Sebelumnya selamat ulang tahun buat Maibel dan ke 17 ya. Iya, 17. Makasih loh, makasih. 17 belum Masehi. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Rezeki yang banyak dan yang terbaik lah buat Mas Ibel. Terus pesannya? Pesan-pesannya. Makasih buat Pak Ibel udah bayar bimbing saya dan merangkul kami semua seperti adik sendiri. Terima kasih banyak. Ya, itu aja. Oke. Oh, untung nggak mental HP. Jangan rut-rut. Udah terlanjur dibeli. Oke.
the best banget lah ya. Motivasi plus semangat pokoknya ketika kita turun semangatin, ketika kita apa semangat pokoknya intinya sahabat terbaik ya, pokoknya sahabat selamanya lah ya. Amin. Amin. Saya sangat berterima kasih. Kok malah Rudi yang sedih nih? Amin. Penting buat Mas Ibel selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa yang diinginkan tercapai. Amin. Ya di sini mungkin saya yang paling lama ya kenal sama Mas Ibel dibanding Isan, dibanding Andis, dibanding Imam. Saya udah 3 tahun sama Mas Ibel, sama suka duka, udah bareng bersama. Istilahnya kalau baca buku lebih banyak, misalnya Mas Ibel buku nih, baca bukunya lebih banyak saya dibanding yang lainnya. Dan sukses apa yang diinginkan sudah mental. Amin. Sehat selalu itu pasti ya. Murah rezeki terus pasti sampean akan memiliki pasangan hidup. Amin. Pasti dong. Pak Ibel udah banyak bimbing saya, udah ngerangkul kami semua seperti adik sendiri. Terima kasih banyak.
kakak panas, kau kakak boleh mak. Tamoni. Nah, ben ilang kabule, ben ilang. Tamoni mak, tamoni. Ora, tamoni. Ora lho mak, tamoni ben kebule ilang, tamoni. Nah, terus tamoni. Kesel lah. Lah kok kesel lah? Lah kok piye iku ben ilang, ben panas ilang. Kebulu kah banget go. Nah, ngono, tamoni. Terus. Nah, kan? Kesel? Walah, lagi kan es to mak kok didamoni. Pengen punya handphone ini loh, tapi nggak punya duit tuh beli. Ada yang mau beliin nggak handphone ini? Kalau ada yang mau, jumper ya. Jangan dijatuhin tapi ya. Sini nih, tak ajarin renang sini. Udah bisa belum? Oke, buat sahabat Ibel, hari ini saya mau ngajarin renang anak-anak. Yang pertama, Anin, kita belajar renang dulu yuk. Udah, yuk, renang yuk. 1, 2, 3, ayo renang. Kapal selam. Danis, ayo, renang. Yang gambar apa boleh ditanya? Anin, yuk. Oke lah, itu tadi keseruannya Ibel sama anak-anak. Yang jelas hari ini Ibel lagi belajar renang ya sambil weekend buat kulit hitam semakin hitam. Oke, sampai ketemu di Ibel channel selanjutnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibel dan keluarga mau jalan-jalan dan nih lihat ya, tuh ini ibuku yang paling cantik di belakang, ini mbakku yang paling gendut, ini Mbak Jum tukang kue, ini Mbak Sri tukang kue juga, ini adikku yang nggak seberapa ini nyumput. Nah, dan di belakang saya liatin teman-teman, nah itu mobil bawa anak kocok, itu bawa anak kocok mobil gitu. Jadi gitu loh. Oke, buat teman-teman, selamat menikmati hari liburnya ya. Pokoknya happy selalu buat semuanya. Dadah. Tempatnya di Tanggamus, ya. Tanggamus ini dengan Oh, yang dikatakan nanti bisa aja. Ya, entah mudun. Cepetan mudun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibel sudah berada di tepatnya di air terjun Wailalaan Tanggamus. Dan yang pastinya ini air terjun baru dan di sini keren banget, ramai banget pemandangannya tuh. Pokoknya recommended banget buat sahabat Ibel yang ada di rumah yang pengen dapat tempat wisata yang murah dan keren banget, lucu. Nah, kita bisa langsung ke airnya ya. Di sana kita bisa mandi atau berfoto-foto. Yuk, kita cobain ke bawah. Oke. Dan yang pastinya tetap sama kru saya ya. Nah, sahabat Ibel sudah berada di bawah, katanya dekat dengan air terjun Wailalaan Tanggamus. Airnya keren banget dan sebelum pengunjungnya ramai sekali. Jadi buat sahabat Ibel yang mungkin cari tempat wisata baru, di sini tempatnya di air terjun Wailalaan Tanggamus, Kota Agung. Pokoknya keren banget tempatnya, lucu, rame dan terkonsep dengan rapi. Jadi buat sahabat Ibel bisa langsung hadir atau berkunjung ke air terjun buat ini ya. Ramai banget, pokoknya luar biasa. Dan di sini ada pembatasan untuk orang berenang di sini.
Udaranya dingin banget. Bang, rekam aja bang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam.